Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, NIM 2021620024. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Di sini saya akan menerangkan tentang bilangan bulat, operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Mata kuliah Kajian dan Pengembangan Matematika 1. Dosen pengampu Ibu Rohmah Indahwati, SPD MBD. Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Baik, langsung saja. Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Oke, pengertian bilangan bulat adalah semua bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal. Artinya semua bilangan cacah beserta negatifnya, termasuk anggota bilangan bulat. Oke, adapun contohnya seperti ini. Min 5, 4, 2, min 3, min 6, 7, 9, dan seterusnya. Oke, langsung saja ke jenis-jenis bilangan bulat. Ada 3 jenis bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan bulat 0. Yang ketiga, bilangan bulat negatif. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 atau bisa disebut netral adalah bilangan yang hanya terdiri dari angka 0. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari angka negatif 1 dan seterusnya. Contoh adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan min 7, dan seterusnya. Nah, adapun sebab yang akan kita bahas hari ini ialah operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang ketiga, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Oke, yang pertama, operasi hitung bilangan bulat. Pada kesempatan kali ini sudah ada soal-soal. Saya sudah menyiapkan beberapa soal-soal, nantinya akan kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama penjumlahan ya. Penjumlahan, kita akan menggunakan bantuan garis bilangan agar lebih mempermudah kita memahami tentang positif dan negatif pada penjumlahan dan pengurangan. Oke, soal nomor 1. 3 ditambah 4. Nah, aturan mainnya pada garis bilangan ini, jika operasinya positif, maka menghadap ke kanan. Jika operasinya negatif, maka menghadap ke kiri. Bilangan setelah operasi. Yang dimaksud bilangan setelah operasi, kita akan mau melangkah kemana nantinya itu dilihat dari bilangan setelah operasi. Misalnya 3 ditambah 4. Nah, setelah operasi ditambah atau operasi positif tadi ada angka 4. Nah, apakah angka 4 itu positif? Apakah angka 4 itu melambangkan negatif? Kita lihat nanti. Nah, bagaimana jika positif? Jika positif sama dengan langkah maju. Jika negatif sama dengan langkah mundur. Oke, kita coba ke soal yang pertama tadi. 3 ditambah 4.
Untuk awalan, kita letakkan dulu titiknya di angka 3. Karena soalnya kan bilangan yang awal itu positif 3. Jadi kita letakkan kita letakkan titik pada garis bilangan di angka 3. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke operasinya. Operasinya itu apa? Operasinya positif, berarti menghadap ke kanan. Oke. Setelah itu, bilangan setelah operasi. Bilangan setelah operasi itu positif atau negatif. 4 merupakan bilangan positif. Oke. Maka langkahnya maju. Oke. Kita hitung bersama-sama. Kita melangkah sebanyak 4 kali karena bilangannya dilambangkan dengan angka 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita mendapatkan hasilnya. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. Masih tentang penjumlahan. 3 ditambah min 4. Yang pertama kita lakukan ialah meletakkan titik di angka 3. Sudah. Nah, yang kedua, lihat operasinya. Operasinya positif, berarti hadap ke kanan. Nah, setelah itu bilangan setelah operasi. Bilangan setelah operasi ialah min 4. Kalau min berarti langkahnya mundur. Mundur sebanyak berapa kali? Angkanya 4 berarti sebanyak 4 kali. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ketemu hasilnya min 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, min 3 ditambah 4. Berarti kita meletakkan titiknya di garis bilangan min 3. Sudah. Setelah itu, lihat operasinya. Operasinya plus, artinya positif. Hadap ke kanan. Nah, setelah itu setelah operasi itu bilangannya 4. Berarti kita maju 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ketemu hasilnya yaitu 1. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, min 3 ditambah min 4. Oke, kita letakkan lagi titiknya di min 3. Setelah itu lihat operasi. Operasinya positif, berarti hadap ke kanan. Oke, sudah. Setelah itu bilangan setelah operasi. Bilangan setelah operasi yaitu min 4. Berarti kalau min langkahnya mundur. Mundur sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ketemu hasilnya min 7. Oke, 4 soal dari penjumlahan sudah terjawab. Sekarang kita akan menjawab 4 soal dari pengurangan. Oke, soal pertama, 3 dikurang 4. Berarti kita meletakkan titiknya di garis bilangan 3. Oke. Setelah itu lihat operasinya. Operasinya negatif, berarti hadap ke kiri. Nah, bilangan setelah operasi yaitu 4. Positif, berarti langkahnya maju. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali. Nah, ketemu hasilnya min 1.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, 3 dikurang min 4. Berarti yang pertama kali sama seperti tadi, meletakkan titik di garis bilangan 3. Setelah itu lihat operasinya. Operasinya negatif, hadap ke kiri. Setelah itu langkahnya. Langkahnya ini ditentukan oleh bilangan setelah operasi. Bilangan setelah operasi yaitu negatif 4. Berarti kalau negatif langkahnya mundur. Oke, kalau langkahnya mundur sebanyak 4 kali, kita coba 1, 2, 3, 4. Nah, ketemu hasilnya 7. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, negatif 3 dikurang 4. Yang pertama kita lakukan sama seperti tadi, meletakkan titik pada garis bilangan negatif 3. Oke, sudah. Sekarang lihat operasi. Operasinya dikurangi. Itu artinya hadap ke kiri. Nah, setelah operasi kita lihat bilangannya. Bilangan setelah operasi ya, yaitu 4 positif. Berarti langkahnya maju. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali. Hasilnya ketemu min 7. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, negatif 3 dikurang negatif 4. Kita boleh menyebutnya negatif, boleh menyebutnya min juga boleh, sama saja. Oke, yang pertama kali sama seperti tadi, meletakkan titik pada garis bilangan negatif 3. Yang kedua, lihat operasinya. Operasinya dikurangi, itu artinya negatif, berarti hadapnya ke kiri. Setelah itu bilangan setelah operasi negatif 4, maka langkahnya mundur sebanyak 4 kali. Oke, kita coba mundur sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya ketemu 1. Oke, karena hasilnya sudah ketemu, sekarang kita coba kelompokkan yang sama hasilnya. Kita kelompokkan yang sama hasilnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 dikurang min 4 sama dengan 7. Min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Min 3 dikurang min 4 sama dengan 1. 3 dikurang 4 sama dengan min 1. 3 ditambah min 4 sama dengan min 1. Min 3 dikurang 4 sama dengan min 7. Min 3 ditambah min 4 sama dengan min 7. Oke. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, jika positif ketemu dengan positif, maka hasilnya positif. Begitupun sebaliknya. Dan jika positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya negatif. Begitupun sebaliknya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat bilangan, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Oke, yang pertama itu ada sifat komutatif, pertukaran pada penjumlahan. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A plus B sama dengan B plus A. Artinya hasil penjumlahan dua bilangan bulat yang tempatnya diperlukan, yang tempatnya dipertukarkan selalu sama. Oke, contoh 3 ditambah 7 itu sama dengan 7 ditambah 3. Hasilnya sama 10. Ada lagi 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4. Hasilnya 12. Oke, langsung ke unsur identitas. Pada penjumlahan untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Artinya hasil penjumlahan suatu bilangan bulat dengan bilangan 0 atau sebaliknya
akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 0 disebut unsur identitas netral pada penjumlahan. Oke, langsung ke contoh. 5 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lagi, 8 ditambah 0 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 8 sama dengan 8. Jadi hasilnya tetap seperti bilangan itu sendiri. Sifat asosiatif, pengelompokan pada penjumlahan. Untuk sembarangan bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Dalam kurung A ditambah B, setelah itu ditambah C, sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, langsung ke contoh ya. 2 dalam kurung 2 ditambah 5 ditambah 8. Nah, sama ya dengan halnya 2 ditambah dalam kurung 5 ditambah 8. Hasilnya sama 15. Oke, lanjut ke sifat tertutup. Pada penjumlahan untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Contohnya 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 termasuk bilangan bulat. Lanjut ke inverse. Inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Lawan inverse jumlah dari A adalah min A. Jadi maksudnya itu seperti ini ya. Langsung ke contoh ya. 1 ditambah min 1. Seperti itu. Sama dengan min 1 ditambah 1. Sama dengan 0. 9 ditambah min 9. Sama dengan min 9 ditambah 9. Hasilnya juga 0. Artinya penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya selalu akan menghasilkan bilangan 0. Lanjut ke sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Berbeda dengan operasi penjumlahan, berikut sifat yang dimiliki operasi pengurangan. Tidak bersifat komutatif, tidak memiliki unsur identitas, tidak bersifat asosiatif. Tertutup apabila A dan B bulat, maka A min B adalah bilangan bulat. Contoh, 3 dikurang 6 sama dengan min 3. Min 3 kan bilangan bulat. Lanjut, bersifat distributif, yakni A kali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A kali C. Oke, langsung ke contoh ya. 3 kali dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan 3 kali 4 dikurang 3 kali 2. Hasilnya sama 6. Oke. Lanjut lagi ya, contoh lagi. 4 dikali dalam kurung 8 dikurang 6 sama dengan dalam kurung 4 kali 8 dikurang dalam kurung 4 kali 6. Hasilnya sama 8. Sudah dari sifat-sifat, kita akan lanjut ke bahasan yang ketiga, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Oke, yang pertama mengurutkan bilangan bulat. Di sini sudah ada 2 soal. Saya mencoba memberi 2 soal sebagai contoh nantinya. Yang pertama, urutkan bilangan min 4, min 8, min 3, 6, 5, 7. Mulai dari terkecil sampai terbesar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan jawabannya. Berdasarkan garis bilangan, angka yang letaknya paling kiri adalah min 8 dan paling kanan adalah 7. Dengan demikian urutannya min 8, min 4, min 3, 5, 6, 7. Artinya semakin besar
Semakin besar bilangan dan mempunyai tanda negatif, maka dia akan semakin kecil. Beda halnya dengan bilangan yang tidak mempunyai tanda negatif. Lanjut ke soal nomor 2. Tulislah bilangan bulat yang kurang dari 3 dan lebih dari 5. Oke. Karena bilangannya itu kurang dari 3, berarti batas positifnya sampai di 2. Karena 2 kan kurang dari 3. Dan lebih dari min 5 berarti batas negatifnya min 4. Karena min 4 itu lebih dari min 5. Berarti kita mulai dari min 4. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Oke, lanjut ke membandingkan bilangan bulat. Cara membandingkan bilangan bulat dengan beberapa tanda berikut, yaitu tanda kurang dari, tanda lebih dari, tanda sama dengan. Di sini sudah saya sediakan contoh soal. Misalnya, suhu kota London saat ini adalah min 3 atau negatif 3 derajat Celcius. Sementara itu, suhu di kota Manchester adalah 2 derajat Celcius. Nyatakan suhu kota London terhadap kota Manchester dalam bentuk perbandingan. Langsung ke pembahasan ya. Kota London terhadap kota Manchester. Karena min 3 lebih rendah dari 2, maka tandanya adalah kurang dari. Jadi min 3 kurang dari 2. Atau bisa diartikan suhu kota London lebih rendah dari kota Manchester. Oke, kita lanjut ke penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tambahan ya. Di situ sudah ada contoh. Contohnya panjang penggaris yang menunjukkan pada angka 18 cm. Dan yang kedua contohnya jam dinding yang menunjukkan pukul 10:10. Itu termasuk bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ke soal-soal. Soal-soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, lambang dari negatif 24 adalah, tentunya kita sudah tahu jawabannya, yaitu B, min 24. Oke, yang kedua, urutan bilangan min 157, 89, min 108, min 53. Dari yang terbesar adalah, oke, sudah dibahas tadi, jika angkanya, maksudnya jika bilangannya itu bilangan itu terbesar namun memiliki tanda negatif, berarti bilangan itu terkecil bukan terbesar. Jadi kebalikannya. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencari bilangan yang tidak mempunyai tanda negatif. Nah, yang pertama berarti di situ sudah ada 89. Nah, setelah itu bilangan terkecil dengan dengan tanda negatif. Bilangan terkecil dengan tanda negatif di situ 53. Setelah itu min 100 min 53. Nah, setelah itu min 108. Nah, baru ke min 157. Jadi jawabannya D. Yang ketiga, mula-mula suhu di dalam kulkas 2 derajat Celcius. Lalu ibu merubahnya menjadi min 1 derajat Celcius. Maka selisih suhu tersebut ialah, nah, gimana cara menentukan itu? Tentu saja dengan garis bilangan. Namun saya tidak akan menampilkannya karena terlalu lama jika menampilkan garis bilangan. Kita langsung saja, setelah min 1, jika ke kanan berarti 0. Setelah itu 1, lalu kemudian 2. Berarti loncatnya berapa kali? Min 1 ke 0, 1. Dari 0 ke 1 berarti 2. Dari 1 ke 2 berarti 3. Berarti jawabannya 3 kali.
atau 3? Jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 4. Hasil dari 47 ditambah min 52. Nah, masih dikurangi lagi dikurangi 8. Oke. Jawabannya ialah jika soal seperti ini tentunya kita tidak harus menggunakan garis bilangan. Jadi kalau misal kita menggunakan garis bilangan, maka akan terlalu panjang nantinya. Ya langsung saja. Misalnya sudah disimpulkan tadi kan, jika positif bertemu dengan negatif berarti operasinya berubah menjadi negatif. Berarti 47 itu dikurangi 52. Hasilnya min 5. Setelah itu min 5 dikurangi 8. Berarti min 13. Jadi jawabannya A. Gampang kan? Oke, lanjut ke soal-soal yang sering dianggap sulit tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, soal olimpiade terdiri dari 40 soal. Peserta akan mendapat skor 4 untuk setiap jawaban benar. Skor min 2 untuk setiap jawaban salah. Dan skornya 0 untuk soal yang tidak dijawab. Jika Nina berhasil menjawab 38 soal dengan 5 jawaban salah, maka skor yang diperoleh Nina adalah, nah di sini sudah ada jawabannya. Jawabannya itu A 122. Tapi nanti akan kita bahas tentang caranya. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu misalnya seperti ini ya. Hasil dari min 906 dikurang min 293 adalah. Nah, soal seperti ini yang menjadi kesulitan karena tidak mungkin kita akan menggunakan garis bilangan yang sangat panjang. Solusinya dengan pengurangan bersusun. Pasti kalian sudah pernah belajar tentang pengurangan bersusun. Untuk tingkat SMP pasti sudah pernah belajar di SD. Misalnya min 906 dikurang min 293. Nah, di situ sudah ada hasilnya min 613. Jadi hasilnya min 613. Itulah soal-soal yang sering dianggap sulit karena untuk penggunaan atau penerapan pada garis bilangan itu memang tidak bisa. Jadi kita tidak bisa melakukan penerapan garis bilangan yang tadi kita pelajari, melainkan kita harus melakukan dengan pengurangan bersusun. Oke, kita bahas soal yang nomor 1 tadi. Yang pertama yang harus kita cari ialah yang diketahui. Misalnya soal olimpiade terdiri dari 40 soal. Jika benar maka dapat poin 4. Jika salah maka dapat poin min 2 atau dikurangi 2. Tidak terjawab dapat poin 0. Soal yang Nina jawab 38. Artinya yang tidak terjawab 2 soal. Karena soalnya kan 40. Soal dengan jawaban salah adalah 5. Nah, berarti artinya yang 38 tadi itu dikurangi 5. Karena 5-nya salah. Sama, berarti hasilnya 33. 33 jawaban benar, salah 5, dan tidak terjawab 2. Totalnya 40 soal. Oke, jika jawaban benar itu dikali 4. Dapat poin 4. Jadi misalnya benarnya itu 33 berarti dikali 4 sama dengan 132. Nah, yang salah tadi itu dikali 2. Dikali 2 hasil berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, 10 tadi itu negatif. Kenapa? Karena setiap soal jika salah
itu pasti harus mengurangi yang benar, mengurangi poin yang benar, yang jawaban yang benar tadi. Maka 5 kali lipat 2 poin terkurang 5 kali lipat poin yang akan mempengaruhi soal yang benar. Jadi misalnya itu satu soal itu min 2, berarti kalau 5 kali lipatnya berarti min 10. Seperti itu. Oke, langsung saja. 132 dikurang 10 sama dengan 122. Jadi skornya adalah 122. Jawabannya A. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada perkataan yang kurang berkenan, kurang tepat, dan juga penjelasan yang masih kurang lah dalam hal materi. Untuk penjelasan lebih lanjut, yaitu perkalian dan pembagian tentang bilangan bulat akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Ayu Azura. Nah, sekian dari saya Arif Rahman Hakim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.